Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wira Lodra. Kembali hadir kita semua dalam Mapedia Podcast yang memberikan informasi berkaitan dengan informasi kampus Universitas Wira Lodra. Siang ini kita ingin mencoba nih cari-cari tahu berkaitan dengan aktivitas yang telah dilaksanakan oleh teman-teman yang menyelenggarakan KKN Universitas Wira Lodra tahun 2022 kemarin yang telah berakhir pada bulan Agustus. Karena memang kegiatan kuliah kerja nyata ini merupakan mata kuliah wajib ya yang dilaksanakan oleh rekan-rekan semester 6 Universitas Wira Lodra. Dan kemarin memang telah dilaksanakan program KKN ini di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu, khususnya Kecamatan Losarang, Kandang Haur, Kecamatan Bongas, dan Kecamatan Gabus Wetan. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba mencari tahu informasi aktivitas apa saja yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan KKN yang ada di kelompok 5 Desa Rajayang yang ada di Kecamatan Losarang. Langsung saja kita panggilkan rekan-rekan dari kelompok KKN 5 Desa Rajayang. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah nih teman-teman ya, kita hari ini sudah bisa hadir di Mahapedia Podcast untuk bisa coba cari-cari dan gali informasi nih berkaitan dengan aktivitas KKN yang telah teman-teman laksanakan kemarin ya, yang berakhir pada akhir Agustus itu. Nah, mungkin sebelum Sobat Wira Lodra pengen tahu nih aktivitas apa saja yang telah dilakukan, pertama-tama mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin, Ketua Kelompok KKN 05 Desa Rajayang. Saya dari Prodi Teknik Sipil gitu. Dan ini ada bendahara saya. Iya, perkenalkan nama saya Intan Rusadi. Saya selaku bendahara di pas kegiatan KKN. Dari Prodi? Dari Ilmu Hukum. Oh, Ilmu Hukum. Berarti kali ini Sobat Wira Lodra yang hadir dari kelompok 5 ini ada Mas Ketua sama Mbak Bendahara ya? Iya, benar. Karena memang dalam kesempatan ini kita juga tidak bisa menghadirkan semuanya nih karena keterbatasan tempat juga ya. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman semua bisa diwakilkan oleh ketua dan bendaharanya di sini. Nah, ini berkaitan dengan KKN yang telah teman-teman laksanakan kemarin. Itu kan di Desa Rajayang ya? Iya, benar. Mungkin ini Sobat Wira Lodra banyak yang tidak tahu Mas, Rajayang itu sebenarnya di mana sih gitu. Kalau bicara Kecamatan Losarang itu kan mungkin kecamatannya kantornya ada di sisi jalan gitu. Tapi kalau Desa Rajayang itu di mana gitu maksudnya? Mungkin bisa sedikit informasikan kepada teman-teman. Di mana ya Rajayang tuh? Kalau secara geografi sih ada di sebelah mana ya? Selatan kalau nggak salah. Selatan dari Pantura itu. Jadi itu tuh sebelahan dengan Desa Pegagan. Ya aksesnya lumayan jauh sih. Kalau dari Pantura ada sekitar 10 menit gitu, dan dari jalan utama ke balai desanya juga agak masuk itu melalui jalur Pertamina, jalan Pertamina gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Berarti memang ini ketika Sobat Wira Lodra kan pastinya mungkin banyak juga rekan-rekan mahasiswa kan yang dari kota nih, dari Indramayu wilayah timur juga banyak yang tidak tahu juga gitu Rajayang di mana. Nah, kalau misalkan bicara Desa Rajayang kan itu kan masuk ke wilayah selatan, berarti untuk potensi desanya sendiri itu seperti apa Mas? Potensi desanya? Ya, kalau misalnya untuk potensi desa ya Pak ya, selama kita KKN 40 hari di sana itu, kalau misalnya untuk potensi desanya sih nggak ada selain pertanian ya Pak ya. Iya, karena lebih dari kayaknya kurang lebih 80% dari apa sih? Mata pencaharian warganya? Mata pencaharian warganya itu di bidang pertanian. Sama ya, emang di sana tuh lebih banyak lahan persawahan dibanding pemukimannya. Berarti memang kalau kita lihat kemarin-kemarin ada di rekan-rekan KKN wilayah Losarang lain kan ada juga tambak. Berarti kalau di Rajayang itu tidak ada ya? Iya, tidak ada. Berarti memang karena memang adanya juga sudah mulai masuk ke wilayah selatan ya. Jadi potensi desa itu banyaknya lahan pertanian. Nah, ini kan teman-teman pastinya dalam 1 bulan atau 40 hari pelaksanaan KKN itu kan sudah ada program ya yang ditetapkan oleh pihak LPPM Unwir, ataukah memang sebagai
program besar dari KKN untuk teman-teman di Desa Rajang. Nah, programnya apa berarti? Kalau dari programnya sendiri temanya ya Pak, Ya, temanya itu dari Desa Rajang itu dapatnya Desa Tertib Administrasi. Desa Tertib Nah kebetulan dari teman-teman hukum dan FISIP itu ngadain kegiatan apa tuh? Sosialisasi administrasi kependudukan. Itu. Jadi dalam kegiatan itu tuh kita kerjasama sama Disduk Capil gitu. Nah kalau berarti memang itu kan tema besarnya kan Desa Tertib Administrasi ya. Benar. Nah selain itu memang kan ini dalam satu kelompok berarti anggotanya ada berapa orang Mas? Anggota ada 15. Oh 15. Itu terdiri dari kelas pagi dan kelas sore ya? Iya ada. Nah itu apa namanya, selain memang program tadi sosialisasi yang dari Disduk Capil, ada aktivitas-aktivitas yang direncanakan pada saat itu? Ada sih banyak, kayak ada bersih-bersih desa dari teknik sipil, kemudian dari ekonomi ada sosialisasi tentang pentingnya menabung bagi anak-anak, dan dari FKIP sendiri itu ada kita langsung terjun ke SD, SD Sawung Gali. Gitu. Terus memang dalam rencana program yang kemarin mungkin disusun oleh teman-teman kelompok itu ada yang mungkin tidak terrealisasi dalam prosesnya? Kalau yang nggak terrealisasi kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, iya. Semuanya terrealisasi semua, berjalan. Nah ini kan kalau berbicara KKN pastinya kan erat kaitannya sama pemerintah desa dan masyarakat. Nah kemarin ketika teman-teman menyelenggarakan KKN selama 40 hari di sana, berarti respon pemerintah desa dan masyarakat itu seperti apa Mas berarti? Mau dijawab? Apa dari saya aja? Enggak. Nah, kalau yang saya ketahui ya, itu tuh responnya sangat bagus dari perangkat desa, dari masyarakatnya. Bahkan dalam kegiatan bersih-bersih desa, itu hampir semua perangkat desa turun. Jadi ya kayak ngerasa apa ya, emang kita beneran KKN gitu. Gitu. Ya. Kalau masyarakat juga partisipasinya tinggi sih. Waktu kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan juga banyak responnya. Jadi ya rame lah, nggak pernah sepi. Nah itu kan memang program-program inti ya yang dilakukan oleh teman-teman. Ketika kemarin berarti apakah ada program pendamping gitu, misalkan hal-hal yang dilakukan mungkin selain program utama gitu? Ada sih Pak, kayak contohnya di sana kan kebanyakan kayak anak-anak kecilnya tuh Pak mungkin kayak terbiasa dengan gadget ya Pak ya. Jadi dari teman-teman KKN itu kita berinisiatif buat membuka les di posko kita. Jadi ya alhamdulillah banyak anak-anak kecil juga dari pokoknya kita prioritaskan di SD ya Pak ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tuh banyak, dari mulai siang, sore, kadang-kadang malam, dan belajarnya juga macam-macam. Ada yang belajar tentang matematika, ada yang belajar tentang mengaji, ada yang belajar tentang bahasa Inggris juga, kayak gitu. Berarti memang ya hampir dari beberapa kelompok KKN juga menyelenggarakan seperti itu, dan memang teman-teman di Rajian juga menyelenggarakan itu ya. Karena memang ya sekarang kita bisa ketahui bersama ya, adik-adik kita banyaknya memang keseharian itu full memegang gadget semua. Benar, jadi Pak. memang dalam proses pembelajaran itu agak kurang ya. Benar, jadi memang kehadiran teman-teman KKN di sana bisa membantu orang tua ya, khususnya untuk bisa lebih menggiatkan lagi teman-teman untuk belajar ya, seperti itu. Nah ini kalau misalkan berkaitan dengan program keagamaan mungkin ada yang dilakukan, atau memang pada saat kemarin kan ada Hari Besar Nasional ya, 17 Agustus, mungkin teman-teman menyelenggarakan aktivitas apa di sana berarti? Kalau dari hari keagamaan sih kayak di sana juga belum terlalu ini, kayak nggak ada kegiatan untuk hari apa tahun baru tuh ya. Tuh cuma untuk 17-an ada kegiatan yang lumayan ramai lah kalau kata saya, lumayan. Ya banyak sih, kayak ada panjat pinang, tangkep lele ya, gebuk bantal. Pokoknya ya orang tua, anak-anak semuanya kumpul jadi satu di situ tuh. Nah ini karena memang itu kan adanya ya, kalau kita mengetahui kan Desa Rajang itu kan jauh dari hiruk pikuk keramaian ya. Benar. Kalau kita bicara itu, karena memang itu bukan ujung perbatasan antara Kecamatan Losaran dan Kecamatan Risi ya, tetapi memang karena menjorok ke selatan dan timur ya itu Desa Rajang. Nah apakah memang ada UMKM atau apa memang yang diunggulkan di Desa Rajang itu? Kalau UMKM sih mungkin ada ya Pak ya beberapa, cuma mungkin di sana tuh
keterbatasannya di ininya. Jadi tapi bukan UMKM asli dari desanya sih Pak. Jadi kayak semacam produk yang diolah ulang. Iya. Produk apa berarti itu? Itu tuh ada kayak basreng, terus ada kayak kue kacang, tapi makanan-makanan ringan tuh. Makanan ringan cemilan. Berarti memang itu di situ proses kedua ya berarti ya. Jadi bukan benar-benar bahannya dari situ dan diolah di situ ya. Berarti seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman nih dari kelompok 5, pastinya kan selama KKN ini mungkin mewakili teman-teman ya, mungkin ada kesan atau pesan gitu selama pelaksanaan KKN kemarin, karena pastinya kan kita masih suasana seperti ini, terus kemudian teman-teman juga kan melaksanakan KKN langsung gitu di desa, pasti ada pesan dan kesan baru gitu yang didapatkan. Mungkin pertama dari Mbak Bendahara dulu nih. boleh. Kesan pesannya apa ya Pak ya? Saya juga bukan tipe orang yang gampang bergaul ya Pak ya. Terus pas KKN itu tuh alhamdulillah ketemu sama kelompok yang benar-benar ngerangkul gitu Pak. Jadi apa ya? Yang tadinya kayak lebih baik kayak misal punya masalah atau apa kayak dipendam sendiri, jadi lebih terbuka. Apa sih lebih terbuka, terus kayak ya malah bisa dibilang tuh lebih betah di KKN deh daripada pas pulang, soalnya kalau pas pulang tuh kayak sepi banget kayak biasa gitu. Biasa dengan aktivitas bersama-sama ya seperti itu. Kayak gitu. Nah kalau berkaitan dengan program-program yang dilaksanakannya, berarti itu apakah menurut Mbaknya itu sukses atau gimana gitu? Sukses sih Pak, karena maksudnya yang berpartisipasi di situ juga bukan hanya kita doang. Jadi dari perangkat desa, dari warga-warganya juga di situ menerima kita dengan baik. Jadi ya kita senang aja gitu di situ. Nah kalau dari Mas Ketua sendiri nih, pastinya kan karena Ketua ini kan banyak yang dipikirkan, terus kemudian banyak yang harus direncanakan nih. Mungkin pesan dan pesannya lebih panjang. Bisa sampai besok aja. Wah, ya enggak bisa. Jangan. Kesan-pesannya ya mungkin sebuah pengalaman baru bagi saya, bisa kontribusi langsung ke masyarakat, bisa dekat masyarakat, ngobrol banyak tentang desa gitu. Sama ya bersyukurnya juga perangkat desanya welcome setiap kita datang ke desa, disambut, kita ngobrol apa tuh enak lah gitu. Dan juga buat kelompoknya ya saya bilang salah satu tim terbaik yang pernah saya temui lah gitu. Jadi semuanya kayak udah tahu tupoksinya gitu. Jadi ya berjalan cuma benar gitu. Nggak asal jalan aja gitu. Jadi ya pengalaman terbaik yang pernah saya alami lah gitu. Berarti memang alhamdulillah nih Sobat Wiralodra mungkin yang sekarang kondisinya masih semester awal, mungkin semester 5 ataupun belum melaksanakan KKN ya. Ini kan sebagai bahan gambaran ya untuk Sobat Wiralodra semua, bahwa memang proses KKN ini selain memang kita mencoba mengaplikasikan apa yang telah kita dapat di ruang kelas kepada masyarakat, kita juga kan banyak pengalaman baru ya untuk mungkin khususnya untuk pribadi diri sendiri, untuk kelompok ataupun ke orang lain, ini seperti itu. Nah ini mungkin akhir sesi pembicaraan kita nih teman-teman, karena memang KKN ini sebagai bentuk pengabdian mahasiswa khususnya dalam Tridharma perguruan tinggi itu kan ada pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan dengan proses KKN. Mungkin akan ada penyampaian ucapan terima kasih dari teman-teman ke pihak-pihak yang memang pada saat kemarin prosesnya selama 40 hari berjalan itu telah membantu rekan-rekan kelompok dari Desa Rajayang. Mungkin silakan. Ya sebenarnya saya ucapkan terima kasih buat perangkat Desa Rajayang, terutama Bu Kuwu, Ibu Carti, dan semua masyarakat di Desa Rajayang, serta Pak Camat juga, karena Pak Camat sering datang ke Desa Rajayang gitu. Dan tuh teman-teman saya di kelompok, saya ucapkan terima kasih udah nampilin yang terbaik bagi kelompok 05. Dari Mbaknya mungkin menambahkan. Sama sih Pak. Iya udah sih. Itu aja. Nah ini diharapkan memang program KKN ini kan, karena kalau untuk tahun akademik ini itu kan akan berjalan 1 semester ya. Jadi memang ketika teman-teman telah melaksanakan program awal itu kan nanti dilanjutkan dengan proses pendampingan ya untuk mahasiswa yang akan ber-KKN tahun ini. Jadi
Alhamdulillah nih 40 hari sudah selesai Iya, ya dengan alhamdulillah. program dan dinamika yang bermacam-macam nih pastinya ya Iya. di lingkungan masyarakat desa. Terus kemudian kelompok 5 desa Rajayang juga bisa menyelesaikan semua program itu dengan baik dan semoga memang masyarakat desa Rajayang juga mendapatkan hasil ya atau memang merasakan hasilnya dari teman-teman dalam proses pelaksanaan KKN ini. Ya, Sobat Wiralodra, kali ini podcast Mapedia bersama kelompok 5 Desa Rajayang sudah mendapat informasi-informasi nih berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman. Jangan lupa tetap pantengin terus Mapedia Podcast di YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu. Untuk dapatkan informasi berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra bisa follow akun sosmed Universitas Wiralodra baik di Facebook, Instagram, TikTok ataupun lain sebagainya. Tetap pantengin terus podcast Mapedia untuk informasi terbaru berkaitan dengan Universitas Wiralodra. Mas Ketua dan Mbak Bendahara, kami ucapkan terima kasih hari ini sudah bisa hadir di Mapedia Podcast untuk dapat menyampaikan berkaitan dengan aktivitas yang telah dilaksanakan di KKN pada saat 40 hari kemarin. Semoga memang ke depan teman-teman bisa dapat kembali mengaplikasikan pengabdian teman-teman di desa dan lingkungan Anda sekalian, karena memang agar memang ilmu yang didapatkan dari rekan-rekan bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Ya. Terima kasih. Kami ucapkan untuk Sobat Wiralodra semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.